Halo teman-teman, hari ini kita mau menjawab pertanyaan dan komentar dari teman-teman, khususnya terkait kontrak dan perjanjian. Langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama, Bapak jurusan sekolahnya apa dulu Pak? Mengenai kontrak-kontrak begini, jurusan apa ya Pak? Nah, kalau terkait kontrak, saya selalu bilang ya kepada murid saya, klien, karena saya kebetulan sebagai dosen di perancangan kontrak juga. Jadi misalkan kita dari background atau profesi hukum, alangkah baiknya jika kita punya background bisnis juga, baik itu dari pendidikan maupun pengalaman. Sebaliknya jika kita dari segi pebisnis, kita pelaku usaha, ya mungkin dari pengalaman, dari konsultasi, dengan belajar-belajar, kita bisa sedikit banyak tahu mengenai bagaimana praktek membuat kontrak, khususnya dari segi hukumnya. Jadi kita harus menggabungkan bagaimana hukumnya, bagaimana sisi bisnisnya. Nah, kalau saya sendiri dulu saya kebetulan ambil sarjananya di bidang hukum dan di bidang bisnis. Jadi dari sarjana hukum dan sarjana ekonomi dalam bidang international business. Nah, kalau mungkin mau mendalami kontrak lebih lanjut, sekarang banyak kok tool bisa belajar dari sosial media, dari webinar-webinar, ambil sertifikasi. Namun menurut saya untuk membuat suatu perjanjian yang bisa menyeluruh, yang baik dan yang benar, pelajaran yang paling penting adalah dari praktek pengalaman. Pertanyaan berikutnya, ini terkait jual beli tanah, apakah wajib dengan akta notaris ya? Ada yang menanyakan, maksudnya gimana ya, saya orang awam, saya ada surat notaris aja apakah sudah kuat? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan, kalau kita melakukan transaksi properti, itu yang penting justru bukan akta notarisnya, namun akta PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, di mana PPAT ini biasanya dijabat oleh notaris juga. Jadi makanya orang ngomongnya kalau transaksi pertanahan harus ke notaris, padahal di sini yang penting justru ke PPAT-nya. Jadi walaupun si PPAT ini belum menjabat atau belum disumpah sebagai notaris, tidak apa-apa. Karena kita di sini fokusnya ke PPAT-nya, bukan notarisnya. Namun kalau terkait untuk kuat ya, kuat ini mungkin kepemilikan haknya lah, kita bahas gitu juga. Nah itu maka pastikan ada sertifikatnya yang sudah sesuai, itu yang penting. Untuk belajar lebih lanjut mengenai aspek hukum dari transaksi properti dari A sampai Z-nya, kita pernah bikin podcast mengenai hal ini, nanti bisa langsung aja ditonton videonya dari awal sampai habis. Lanjut, apakah ruang lingkup yang dituangkan dalam MOU harus sama dan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian yang merupakan tindak lanjut dari MOU dimaksud? Nah, jadi kita ketika membuat perjanjian final atau definitif seiring dengan berjalannya waktu, misalkan kondisinya sudah tidak sesuai, dan kita menyesuaikan perjanjian final atau definitifnya dengan kondisi yang sekarang dan sudah nggak sesuai dengan MOU-nya, itu nggak masalah karena kita punya kebebasan dalam berkontrak. Bahkan biasanya dalam perjanjian definitif pun diberikan pasal yang isinya itu mengenai entire agreement atau istilahnya dalam bahasa Indonesianya itu keseluruhan perjanjian, di mana kita menyebutkan secara eksplisit bahwa dalam hal ada ketentuan dalam perjanjian ini yang berbeda dengan segala kesepakatan, kesepahaman yang telah dibuat sebelumnya, maka yang akan berlaku adalah ketentuan yang ada dalam perjanjian final atau perjanjian definitif yang ditandatangani. Itu namanya entire agreement kalau dalam bahasa Inggrisnya. Bisa dibilang kalau sesuai dengan asas hukum, kita punya juga yang namanya lex posterior ya, jadi yang dilihat ada yang paling terakhir yang bagaimana dan yang mengikat bagaimana, itu adalah yang final bagi para pihaknya. Pertanyaan berikutnya, jika tidak ada tanda tangan kontrak namun hanya menggunakan WA, apakah berlaku penalti? Nah, ini konteks pertanyaannya dalam hal penandatanganan perjanjian kerja ya, tapi kita jawab secara umum dulu dari segi kontraknya. Perjanjian elektronik itu diakui sebagai perjanjian yang sah di Indonesia, dan perjanjian secara WhatsApp pun itu bahkan bisa diartikan sebagai perjanjian elektronik yang sah dan mengikat kepada para pihak selama unsur-unsur yang diwajibkan untuk ada dalam perjanjian tersebut semuanya sudah terpenuhi. Contohnya misalkan perjanjian kerja itu harus mengatur masa kerjanya, identitas dan lain sebagainya sebagaimana diatur di PP 35 tahun 2021. Lalu terkait tanda tangan pun secara digital dengan adanya UU ITE itu juga bisa diakui setara dengan tanda tangan secara bahasa atau secara fisik ya. Jadi walaupun perjanjian dibuat dan ditandatangani secara elektronik dan tidak pernah bertemu secara fisik untuk tanda tangan, tetap saja perjanjian tersebut bisa berlaku secara sah dan isinya tetap mengikat, sehingga jika ada pasal mengenai penalti atau ketentuan mengenai penalti, maka tetap saja bisa berlaku.